Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat menikmati kasih dan berkat Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, firman Tuhan akan kita baca dan kita renungkan bersama Jumat 21 Oktober 2022. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk nikmat hidup yang masih Tuhan layakkan bagi kami, untuk dapat kami alami bersama hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam sepanjang peristirahatan sepanjang malam. Hingga pagi ini kami pun kembali dibangunkan dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Dan saat ini ya Bapa, sebelum memulai aktivitas kami rindu untuk mengawalinya dengan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami pun dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin firman Tuhan. Tema dari perenungan kita saat ini ialah berpegang pada kebenaran. Surat 2 Timotius ini merupakan surat terakhir kepada Timotius dari Rasul Paulus sebelum ia dihukum mati. Dalam perjalanan pelayanannya, Rasul Paulus banyak menghadapi penganiayaan dan sengsara, sehingga Timotius telah menjadi saksi di dalamnya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus memang akan menderita aniaya, seperti yang disampaikan dalam ayat yang ke-12. John Maxwell pernah menulis, pemimpin adalah seorang yang mengetahui caranya, menjalani caranya, dan menunjukkan caranya. Seorang pemimpin yang baik
tidak hanya bisa memberi perintah, melainkan ia terlebih dahulu perlu menjalani dan menjadi teladan, sehingga bisa menunjukkan kepada para pengikutnya untuk bagaimana cara menjalaninya. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius untuk meneguhkan imannya dalam pelayanannya. Timotius menghadapi situasi pelayanan yang tidak mudah di jemaat Efesus. Ia menghadapi banyak tantangan para pengajar sesat, pelayanan jemaat yang kompleks, dengan usia Timotius yang tergolong masih muda. Dan sebagai bapak rohani, Paulus menasihati Timotius agar dapat memimpin dengan baik di tengah jemaat di Efesus. Pertama, ia perlu menerapkan keteladanan yang telah disaksikannya dalam kehidupan Paulus, seperti ayat yang disampaikan di ayat 10 sampai di ayat 12. Dalam hal ajaran, dalam cara hidup, pendirian, dalam iman, kesabaran, kasih, dan juga ketekunan. Timotius sangat mengetahui beratnya tantangan kehidupan dan pelayanan Paulus, dan ia pun menyaksikan perjuangannya. Adapun Timotius sehati sepikir dengan Paulus, teruji setia, bahkan menolong Paulus dalam pelayanannya seperti anak kepada bapaknya. Lalu yang kedua, Timotius harus berhati-hati terhadap para pengajar sesat. Ayat 12 sampai ayat 13. Jemaat Efesus diperhadapkan pada pengajar-pengajar yang palsu. Dan Timotius harus menjaga jemaat dari pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Timotius harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Dan kebenaran firman itulah yang dapat memperlengkapi dan dapat memandunya untuk melangkah dan untuk melayani dengan benar dan dengan seturut kehendak Tuhan. Dengan kebenaran iman, kebenaran firman, Timotius akan dimampukan untuk mengajar, menegur, dan mendidik karakter jemaat, sehingga mereka diperlengkapi untuk mengerjakan perbuatan baik demi kemuliaan Tuhan. Saudara, tentu tidak dapat disangkal bahwa dalam mempertahankan kesetiaan iman kita, itu diperlukan juga kehadiran teladan-teladan orang-orang beriman yang setia kepada Tuhan. Selain Paulus, Timotius juga memiliki ibu dan nenek yang menjadi teladan iman baginya. Sejak kecil, ibu dan neneknya selalu mengajarkan kitab suci kepadanya. Sama halnya dengan kita. Sejak kecil kita juga sudah mengenal, mencintai Tuhan melalui firman-Nya. Ya, sumber terbesar untuk mempertahankan kesetiaan iman itu adalah dari firman Tuhan sendiri. Alkitab bukanlah kisah, juga bukanlah mitos tentang Allah. Tetapi melalui Roh Kudus, Allah menyatakan diri dan kehendak-Nya dalam Alkitab. Melalui firman-Nya lah Tuhan membimbing orang untuk setia di dalam iman dan kebenaran Tuhan. Agar kita tetap teguh dalam iman untuk menyatakan kebenaran dimanapun kita berada, maka mari kita membangun relasi, membangun hubungan yang baik, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebab itulah yang akan menjadi pondasi kita dalam melayani Tuhan. Itulah yang akan mengarahkan kita, memandu kita untuk berjalan ke jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah itu di gereja, di masyarakat, di sekolah, dalam pemerintahan,
dan di dalam pekerjaan kita masing-masing dimanapun itu. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun, dimanapun kita berada, kita diutus untuk menjadi pelayan Tuhan yang senantiasa hidup berpegang pada kebenaran dan siap menggaungkan kebenaran. Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan menunjukkan kita jalan terbaik. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, firman-Mu dapat diperdengarkan bagi kami. Sekiranya kami diberikan pemahaman yang baik, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Kami dilayakkan dan kami dimampukan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk dipakai Tuhan menyampaikan kebenaran dan senantiasa berpegang pada kebenaran. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang dalam keadaan yang sakit. Tuhan kiranya menilik mereka, melawat mereka, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan melalui usaha-usaha obat-obatan yang telah dilakukan. Berdoa untuk orang tua kami dalam menjalani masa pensiun, dalam menjalani masa lansia. Tuhan berkati selalu, topang selalu, sehingga iman kepercayaannya terus diteguhkan dan dikuatkan untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berdoa untuk umat-Mu dalam usaha mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha mencari pekerjaan. Tuhan tolong berkati, kuatkan, karuniakan kesehatan yang baik. Semoga tetap berpengharapan kepada Tuhan untuk melakukan segala hal yang Tuhan masih perkenankan bagi kami sekalian. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya senantiasa dikaruniakan hikmat, juga kesehatan dan kebijaksanaan, agar tetap berpegang pada kebenaran, sehingga di negeri kami ini damai sejahtera Tuhan terus tercipta. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Berkatilah kiranya kami, semoga kami boleh melaluinya dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami memohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang terus mendukakan hati Tuhan. Kami bersyukur dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi yang indah ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.